Sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai masyarakat atau kader partai sangat bahagia karena PKS melakukan gugatan judicial review terhadap syarat minimal pencalonan presiden. Perlu kita dukung kenapa? Karena PKS satu-satunya partai parlemen yang melakukan gugatan terhadap aturan minimal untuk pencalonan presiden. Sebelumnya ada 33 gugatan yang dilakukan masyarakat sipil dan partai politik non-parlemen. Semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini PKS satu-satunya partai yang ada di parlemen. Ya, kalau sebelumnya banyak penggugat dianggap tidak mempunyai legal standing, nah maka PKS sudah memenuhi syarat sebagai legal standing, partai yang dirugikan. Secara historis PKS ini dari 20 tahun berdiri belum pernah mengajukan calon presiden sendiri atau wakil presiden sendiri, ya kan? Ikut mendukung saja. Padahal sebagai partai politik tentunya mempunyai konsep kepemimpinan untuk melahirkan para pemimpin. Terbukti di beberapa daerah PKS mempunyai gubernur yang cukup kompeten seperti Jawa Barat, Ustadz Dr. Ahmad Heriawan, itu kader PKS yang level nasional. Juga ada Irwan Pretno Sumatera Barat, sekarang disambung oleh Ustadz Mahyeldi. Kemudian di NTB ada Dr. Zulkifli Mansa, Zulkifli ya. Ini juga contoh bahwa PKS ini bisa menjadi eksekutif pemimpin. Itu karena memang secara ambang persyaratan bisa dilalui. Tetapi PKS belum pernah selama 20 tahun mengajukan calon sendiri. Ya tentu saja karena dibatasi oleh syarat minimal 20%. Oleh karena sangat wajar kalau PKS 2024 ini harus memantapkan calon presiden atau wakil presiden dari kader PKS. Ya kita lihat banyak sekali contoh-contoh. Bahkan saat ini tergaung Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang sangat pantas menjadi calon presiden. Beliau adalah habaib, beliau juga mantan menteri sosial, kakek beliau juga seorang pahlawan, dai juga. Beliau juga adalah tokoh yang merintis hadirnya PKS di Indonesia ini, di Republik ini. Tokoh awal, as-sabiqul awalun katakanlah, tokoh-tokoh yang awal mendirikan PKS ini. Jadi pas oleh karena kita melihat bahwa branding PKS menggunakan Dr. Salim sebagai ikon ya untuk memperkenalkan kepada publik, seperti mudik Dr. Salim, kurban Dr. Salim, kemudian agenda-agenda lain di-cover dengan Dr. Salim. Oleh karena itu kita harus mendukung PKS ini agar judicial review ini berhasil dan bisa mencalonkan sendiri ya Dr. Salim, seperti itu yang menjadi rekomendasi Majelis Syuro. Oleh karena itu kita berdoa nantinya Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya untuk bersikukuh tidak menurunkan presidensial threshold ini. Dan yang menariknya PKS dengan mengajukan ini mempunyai basis ilmu yang cukup mumpuni, seperti batas minimal yang diajukan itu bukan 0%, tetapi hasil partai terakhir atau terkecil yang lolos di DPR RI antara 7 sampai 9%. Artinya PKS tidak meminta agar diturunkan menjadi 0%, tapi ada juga batasan yang diturunkan tidak 20%. Kemudian PKS juga dalam rumusan gugatannya itu juga menjadikan historis, sejarah, kemudian menjadikan basis-basis keilmuan tadi untuk kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kita sangat berharap nantinya Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil, dengan argumentasi PKS ini, sehingga akan muncul calon-calon presiden termasuk dari PKS ini nantinya
yang dapat diterima oleh publik, yang dapat membawa mimpi Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Jadi kita berdoa sebagai bangsa, sebagai warga negara agar judicial review yang diajukan PKS diterima dan PKS bisa mengusung capres atau cawapres ya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.